Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat siang pemirsa, bicara soal COVID-19 yang menjangkit ke hewan, ternyata ini sebenarnya sudah dibicarakan oleh seluruh dunia mulai dari akhir Desember 2020. Namun ternyata di Indonesia baru saja ada harimau di Ragunan yang terjangkit COVID-19. Anda tentu masih ingat Tino dan juga harimau berusia 9 tahun dan juga 12 tahun yang sempat terjangkit COVID-19. Nah, kita akan bahas sebenarnya bagaimana penjelasan terkait dengan COVID-19 yang menjangkit ke hewan. Di slide pertama kita lihat ini adalah konfirmasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Susi Marsitawati. Ia mengatakan benar bahwa ternyata harimau di Taman Marga Satwa Ragunan ini terkonfirmasi positif COVID-19. 14 Juli dilakukan swab, kemudian pada 15 Juli dinyatakan bahwa keduanya terpapar COVID-19. Namun saat ini keduanya sudah dinyatakan dalam kondisi yang sudah lebih baik, tidak ada gejala-gejala yang menunjukkan masih terjangkit COVID-19, namun masih dalam pemantauan medis terkait dengan dua harimau ini. Selain itu kita lihat apalagi hewan lain yang ternyata ditemukan bisa terkonfirmasi COVID-19. Ini ada beberapa hewan dari hasil penelitian dari berbagai sumber. Yang pertama ada cerpelai. Cerpelai ini dalam bahasa Inggris biasanya disebut sebagai mink. Nah, sempat di Denmark pada akhir 2020 ini dilakukan pembantaian massal terhadap cerpelai ini, bahkan sampai dengan 17 juta cerpelai terpaksa dibunuh karena ditemukan ada mutasi COVID-19 dari cerpelai. Kemudian ada juga kucing dan juga anjing. Ini merupakan dua hewan yang biasanya sering kita pelihara, dan untuk anjing pemirsa ini bahkan ada penelitian dari Utrecht University, bahkan 1 dari 5 anjing yang dipelihara ini bisa terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu juga ada singa, harimau dan juga gorila yang ditemukan ada kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Selanjutnya kita lihat pula seperti apa pada saat hewan ditemukan terjangkit positif COVID-19. Di sini ada infeksi yang ditemukan, biasanya ini terjadi kontak dengan orang yang sempat menderita COVID-19. Kemudian orang tersebut menularkan kepada hewan, baik hewan liar maupun pada hewan peliharaan. Selanjutnya, kontak erat itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, kontak eratnya ternyata bisa jadi berinteraksi secara langsung atau berbagi sirkulasi udara dalam satu ruangan yang sama sampai dengan tidak physical distancing dengan hewan tersebut, maka bisa menularkan dari manusia menuju ke hewan. Seperti apa gejalanya? Nah, dari penelitian yang dilakukan, pemantauan terhadap hewan-hewan yang terinfeksi, gejalanya bermacam-macam, mulai dari demam, batuk, lesu, sampai dengan muncul kotoran pada mata, muntah, dan juga diare. Ini merupakan hasil dari penelitian, dan selanjutnya kita lihat lagi, apalagi hewan yang ternyata rentan terpapar COVID-19, pemirsa. Di sini ada beberapa jenis hewan. Yang pertama diklasifikasikan mulai dari semua jenis primata, termasuk manusia kecuali babon. Kemudian ada semua hewan berkuku kloven kecuali babi. Dan ada tikus dan juga hamster, burung, bebek, elang ekor putih, sampai dengan yang sering kita pelihara, kucing dan juga anjing. Namun jika kita perbandingkan, kucing dinilai ini lebih rentan terinfeksi ketimbang anjing. Namun pemirsa, sampai dengan saat ini belum ada penelitian yang menyatakan bahwa dari hewan peliharaan ini bisa menularkan infeksi COVID-19 kepada manusia. Namun bukan berarti tidak bisa. Hanya belum cukup bukti dan juga belum ada penelitian yang bisa menyampaikan bahwa infeksi bisa ditularkan dari hewan menuju ke manusia. Selanjutnya kita lihat lagi, mengapa kemudian ini semua haruslah kita antisipasi. Seperti apa langkah yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menerapkan jaga jarak fisik di dalam rumah. Kemudian jangan biarkan juga orang dari luar rumah mengurus hewan peliharaan yang biasanya mereka tinggal bersama dengan kita di dalam rumah. Kemudian harus rutin mencuci tangan dengan air dan juga sabun. Kemudian menerapkan prinsip kebersihan dalam mengurusi hewan peliharaan. Ini merupakan prinsip-prinsip yang harus kita terapkan untuk mengantisipasi dan juga melindungi hewan peliharaan kita dari infeksi COVID-19. Mengapa ini harus diterapkan?
karena pasti ada bahaya pemirsa yang bisa timbul jika hewan terinfeksi COVID-19. Saya kutip dari salah satu peneliti Vaccine and Infectious Disease Organization alias VIDO, Arinjay Banerjee, yang mengatakan secara teoritis virus dapat berevolusi ketika sudah menyebar di antara hewan yang mungkin dapat mengancam kemanjuran vaksin COVID-19 untuk menghasilkan patogen yang lebih mematikan. Jadi mungkin sampai dengan saat ini belum ada penelitian yang bisa menjelaskan lebih rinci bahayanya seperti apa. Namun tentu kita harus mengantisipasi supaya tidak ada kemungkinan-kemungkinan terburuk pada saat infeksi sudah terjadi pada hewan, kemudian bisa menyebabkan hal-hal yang negatif yang bisa terjadi tidak hanya bagi hewan saja, namun bagi kita juga manusia. Demikian fact check hari ini, saya kembalikan ke Anda, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Valencia Melvinsi.